Kalau kamu nggak mau pulang, ya udah aku temenin aja kamu di sini. Kita duduk aja di sini berdua sampai pagi. Oke, aku pulang. Beneran. Berarti kamu udah percaya sama aku? Oke, oke. Oke, kamu belum percaya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi kamu harus tahu, Mas. Aku akan terus buktiin ke kamu kalau aku nggak salah, Mas. Dan aku harap nanti kamu bisa kasih aku kesempatan. Dan kamu bisa belajar untuk percaya sama aku. Kira-kira Ajeng mau ngomongin apa ya? Oke, mau ketemuan jam berapa dan di mana, Jeng? Jam 1 siang gimana, Mbak? Soalnya aku nunggu jam tidur siangnya Saras dulu. Tempatnya terserah Mbak Rini deh. Ya udah, jam 1 siang di 99 Coffee Shop, nggak jauh dari rumah ibu dan bapak. Oke, Mbak. Sampai ketemu. Kira-kira Ajeng mau ngomongin soal apa ya? Soal restoran bapak mungkin ya? Atau Ajeng udah tahu soal video viral itu? Duh, gimana nih kalau sampai bapak dan ibu juga tahu soal video itu? Bisa serangan jantung mereka. Nah ini dateng, barusan dia ngomongin panjang umur. Guys, Gimana Kak? Urusanmu sama hari ini aman? Nggak ribut kan? aku juga belum tahu. Apakah masalah ini harus aku anggap selesai begitu aja atau tidak? Iya, aman. Alhamdulillah. Berarti hari ini kita nggak hambar lagi nih, guys. Oh ya Kak, ini aku mau bayar hutangku ke kamu. Utang. Utang apa? Wow, kayak gini nih. Orang yang kalau kerja cuma karena gabut, bukan nyari duit kayak kita. Aku ngutang lu diikhlasin, dia nggak inget. Untung yang minjem aku orangnya ya. Laki-laki rupawan dan bertanggung jawab. Coba kalau orang lain, Lah, Ah, masa? Yang gemilang finance? mulut, nyambungnya ke sana. Kak, masa kamu lupa sih? Itu loh yang aku pinjem tempo hari, yang duitnya tak pakai buat beli makanan untuk orang tua calon pacarku. Oh, utang itu udahlah, nggak usah. Loh, ya nggak bisa gitulah. Yang namanya hutang itu tetap harus dilunasin. Apalagi kita ini kan sebentar lagi akan jadi saudara ipar. Nggak pantas. Ipar. Ipar gimana? Ya, aku juga sebenarnya juga baru tahu. Jadi, cewek yang lagi aku deketin itu adiknya Arini. Ada yang nyari ini maksudnya Widya. Oh, dunia itu sempit ya enggak? Nggak nyangka kalau kita akan jadi saudara ipar. Wah. Ya wis, ini aku lunasin ya hutangku. Ya udah, makasih ya. Sama-sama calon kakak ipar. oh, udah pede aja lo. Emang kenapa? Kayak gak suka gitu kalian? Dukunglah. Jeng? Mbak. Hai. Udah dari tadi? Enggak, Mbak. Baru aja kok. Oh ya, udah pesenin hot coffee latte kesukaannya Mbak Rini. Makasih ya. Kamu kok tiba-tiba ngajakin aku ketemu ya? Ada apa, Jeng? Aku
video viral itu, Mbak. Makanya aku ajak Mbak ketemu. Bapak sama Ibu tahu ya? Enggak. Oke. Belum, Mbak. Bapak sama Ibu belum tahu. Aku baru kasih tahu Mas Jaka aja. Terus makanya Mas Jaka nyuruh aku ketemu Mbak buat nanya soal kebenaran video itu. Jang, tolong banget ya. Tolong banget jangan kasih tahu Bapak sama Ibu ya. Aku nggak mau soalnya mereka jadi kepikiran. Soalnya kan mereka kan habis kena musibah, jadi mereka pasti masih pusing banget soal gereja cinta. Jadi tolong banget jangan dikasih tahu ya. Iya, Mbak. Aku juga berpikir kayak gitu. Tapi aku mau dengar penjelasan dari Mbak. Jadi video itu nggak benar kan, Mbak? Ya enggak lah, Jang. Aku sama Mas Emil nggak ada hubungan apa-apa. Aku tuh nggak kayak gitu. Ini ulahnya mamanya Doni. Mamanya Doni? Maksudnya gimana, Mbak? Aku gak ngerti. Jadi dia yang sengaja sebarin foto-foto itu. Dan kenapa dia ngelakuin itu? Karena dia waktu itu minta aku buat cabut tuntutannya ke Doni. Dan aku nggak mau, makanya dia sebarin. Tapi sekarang dia juga ditahan sama polisi. Tapi kok bisa ada foto-foto itu, Mbak? Mamanya Doni dapat dari mana? Ya dia suruh orang buat ngambil foto-foto itu, Jeng. Tapi Mbak, di foto itu Mas Emil sama Mbak Rini kelihatannya deket banget loh. Kok bisa sih, Mbak? Atau foto itu diedit? Enggak, bukan. Jadi gini, aku sama Mas Emil kan emang kerja bareng. Jadi kita sering bareng-bareng, kita sering semobil, jadi wajar kalau kita berdekatan kayak gitu. Nah itu yang dimanfaatin sama mamanya Doni. Padahal enggak, aku sama Mas Emil tuh cuma sebatas rekan kerja, Jeng. Sumpah. Terus yang di mobil itu apa, Mbak? Itu kita emang lagi semobil. Terus aku bantuin Mas Emil buat pasang seatbelt gara-gara kan dia habis kecelakaan. Jadi bahunya tuh dislokasi. Nah itu tuh posisinya kita berdekatan. Iya sih, iya. Jeng, kamu percaya kan sama aku? Mbak, aku sih percaya sama Mbak. Ya, tapi masalahnya gak semua orang yang lihat video itu tahu apa yang sebenarnya terjadi loh, Mbak. Aku cuma khawatir orang-orang berpikiran buruk tentang Mbak Rini sama Mas Emil. Terus Mas Lingga gimana? Dia udah tahu soal video itu. Dia marah nggak sama Mbak? Dia percaya nggak sama Mbak? Ajeng kan deket sama ibu. Kalau aku bilang aku berantem sampai detik ini sama Mas Lingga, pasti Ajeng cerita ke ibu. Mbak, Mas Lingga nggak percaya sama Mbak ya? Kalian berantem ya? Enggak. Iya, Mas Lingga sempat nanya soal video itu. Terus aku udah jelasin, terus dia ngerti kok. Alhamdulillah. Ya emang dalam rumah tangga itu
Yang paling penting komunikasi sih, Mbak. Masalah pasti ada aja toh. Tapi kalau komunikasi kita bagus sama pasangan kita, ya masalah itu nggak bakal jadi besar. Pasti yang kemarin soal salep itu, Mbak Rini komunikasiin ya ke Mas Lingga. Makanya kalian sekarang udah nggak berantem lagi. Salep. Iya. Salep yang kemarin itu loh Mbak, yang diposting sama pelakor itu. Hah? Yang di Instagram. Enggak, bentar. Apa soal salep maksudnya gimana? Ada apa sama salep? Mbak Rini belum tahu. Ya enggak, apa bilang dong, jangan apa soal salep. Ada apa? Iya Mbak. Bentar. Mana? Mbak. Waktu Mas Lingga di Jepang, dia juga ada di Jepang. Dia samperin Mas Lingga? Ya kelihatannya gitu sih Mbak. Aku kemarin pas lihat juga kaget banget loh. Terus ibu juga udah lihat. Dimaki-maki sama ibu. Tuh. Di komen-komen sama ibu, bentar. Udah dihapus deh Mbak komen-komenannya. Tapi fotonya gak dihapus. Kayaknya dia sengaja deh Mbak posting foto itu di akun sosial medianya. Biar semua orang tahu kalau dia juga lagi ada di Jepang sama Mas Lingga. Jadi Alia juga ada di Jepang pas Mas Lingga di sana, dan Mas Lingga nggak cerita sama aku. Mas Lingga marah sama aku soal Mas Emil, tapi dia juga ketemu sama Alia di belakang aku. Aduh, gawat. Ternyata Mbak Arini belum tahu soal statusnya si pelakor itu. Mas Lingga, kamu udah bangun? Oh, kamu bangun jam berapa? Aku lupa, kayaknya jam 4 atau jam 5 gitu, soalnya aku nggak bisa tidur. Terus aku inget kamu kan hari ini masuk pagi, jadi aku langsung turun ke sini, aku bantuin Caiin masak, bikinin kamu sarapan. Bangun pagi dan masak. Dua hal yang gak disukai hari ini. Tapi dia lakukan itu buat aku. Masakannya hari ini enak juga. Padahal waktu aku pulang, semuanya baik-baik saja. Bahkan sempurna. Hubungan aku dan Arini jauh lebih dekat. Tapi video viral Arini dan Emil itu merusak semuanya.